Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Wahyudi. Di sini saya selaku dari moderator kelompok 2C reguler 2017. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari analisis SWOT pengembangan wisata Desa Merdeka Kabupaten Karo pada mata kuliah Antropologi Pariwisata, dosen pengampu Bapak Daniel Harapan Perlindungan Simanjuntak, Esos MSI. Adapun anggota dari kelompok saya yang pertama, saya Dimas Wahyudi, kedua Angelia Tarigan, ketiga Tisti Salsabila, dan yang keempat Luciani Limbong. Gambaran umum potensi Desa Merdeka Kabupaten Karo. Desa Merdeka merupakan salah satu desa di wilayah Kabupaten Karo yang di dalamnya terdapat berbagai jenis kekayaan alam yang potensial untuk dikembangkan. Potensi yang dimiliki oleh Desa Merdeka memiliki dua potensi yang utama, yaitu pertanian dan wisata alam atau taman bambu yang dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi Desa Merdeka. Potensi yang pertama dimiliki oleh Desa Merdeka adalah dalam bidang pertanian. Masyarakat Desa Merdeka setiap harinya bekerja di ladang dan merupakan lahan milik sendiri. Pada umumnya masyarakat menanam tanaman sayur-sayuran. Tanaman yang diproduksi oleh masyarakat Desa Merdeka antara lain wortel, sayur kol, brokoli, sayur botol, daun bawang atau daun prei, dan daun sop serta kopi. Potensi Desa Merdeka yang kedua dari segi pengembangan wisata yaitu wisata taman bambu. Wisata ini adalah salah satu bentuk tindakan untuk mengoptimalkan pendapatan desa serta memajukan desa dari segi wisata. Salah satunya adalah wisata taman bambu yang sedang dalam tahap proses pengembangan dikarenakan awalnya bambu-bambu yang ada di Desa Merdeka itu sangat tidak terurus dan mulai merambah ke jalan, sehingga pihak Desa Merdeka melakukan tindakan untuk mengolah bambu tersebut dijadikan sebagai destinasi wisata yang mulai dikerjakan pada awal bulan Agustus 2019 lalu. Berdasarkan informasi dari Kepala Desa Merdeka Bapak Karyo Surbakti, beliau menjelaskan bahwa pengembangan wisata taman bambu ini dilakukan untuk meningkatkan ekonomi desa. Oleh karena itu, pengembangan wisata ini masih dalam tahap proses pengerjaan. Pengerjaannya dilakukan oleh pekerja yang berasal dari Desa Merdeka tersebut. Pihak Desa Merdeka hingga sekarang masih mencari investor untuk melibatkan pengembangan wisata taman bambu ini dengan tujuan pembangunan kafe di lokasi wisata untuk membuat fasilitas yang nyaman bagi pengunjung. Demikianlah hasil dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh sektor pariwisata dalam perekonomian Desa Merdeka. Letak Desa Merdeka sendiri berada di Kabupaten Karo yang berdekatan dengan objek wisata Gundaling. Seperti yang kita ketahui bahwa Gundaling sendiri terkenal dengan keindahan pemandangan alam yang dapat dinikmati dari dataran tinggi Gundaling tersebut. Sedangkan Desa Merdeka sendiri memiliki potensi wisata yang masih terbilang baru dan sedang berkembang. Adapun potensi wisata tersebut yaitu Taman Bambu dan Bunga. Taman Bambu dan Bunga ini dirancangkan menjadi tempat bersantai bagi para pengunjung yang datang dari sekitar daerah Gundaling ataupun Tanah Karo ataupun pengunjung yang datang dari daerah lain untuk sekedar singgah ataupun mampir ke taman bambu tersebut. Adapun hal yang ditawarkan dari taman bambu yang ada di Desa Merdeka ini adalah yang pertama sebagai objek wisata bersantai sembari menikmati keindahan alam Brastagi dan Bukit Gundali. Yang kedua, memiliki objek foto yang instagramable sehingga para pengunjung bebas berselfie ria di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pihak pengelola ataupun pihak pemerintah yang ada di Desa Merdeka. Yang ketiga, adanya kafe yang disediakan oleh pihak pengelola Desa Merdeka untuk memenuhi kebutuhan pengunjung baik makan, minum ataupun hiburan. Semua fasilitas yang disediakan di Taman Bambu tersebut nanti akan dikelola langsung oleh pihak Desa Merdeka, sehingga hal ini memunculkan lahirnya sistem ekonomi baru di Desa Merdeka tersebut. Dan tentunya
akan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat di desa tersebut. Walaupun di Taman Bambu dan Bunga nantinya akan muncul investor asing yang mendanai, tetapi tidak luput daripada pekerja yang akan pekerja ataupun pedagang yang semuanya berasalkan dari masyarakat yang ada di sekitar Desa Merdeka. Dan informasi ini kami dapatkan melalui Bapak Kepala Desa Merdeka, yaitu Bapak Karius Surbakti. Demikian hasil presentasi saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Tisti Salsabila. Selanjutnya ada analisis SWOT Desa Merdeka Kabupaten Karo. Analisis SWOT umumnya merupakan teknik atau metode perencanaan strategi yang bertujuan untuk mengevaluasi meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebuah perusahaan dalam suatu proyek atau bisnis. Selanjutnya ada strength, kekuatan atau potensi. Di Desa Merdeka ada beberapa sektor yang menjadi kekuatan atau potensi wisata untuk dikembangkan. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pertanian, terdiri dari kentang, kopi, wortel, sayur kol, brokoli, sayur botol, daun bawang, dan daun sop. Yang kedua adalah wisata taman bambu. Yang ketiga Desa Merdeka pada umumnya perbukitan. Selanjutnya ada weakness, kelemahan atau kendala. Yang menjadi kelemahan atau kendala dalam pengembangan wisata di Desa Merdeka antara lain, pertama ada transportasi yang kurang memadai menuju lokasi wisata. Yang kedua, pendanaan desa yang masih kurang dalam membangun wisata taman bambu. Yang ketiga, sulitnya mencari investor untuk melibatkan pengembangan wisata taman bambu. Yang keempat, untuk objek wisata masih dalam penataan. Baiklah, selanjutnya opportunity atau peluang. Di Desa Merdeka ada beberapa hal yang menjadi peluang untuk pengembangan wisata. Antara lain, satu, dapat mengoptimalkan pendapatan desa serta memajukan desa dari segi wisata. Yang kedua, Taman Bambu dapat menjadi tempat strategis untuk bersantai sembari melihat pemandangan alam Bukit Gundaling. Yang ketiga, menjadi tempat objek foto yang instagramable sehingga para pengunjung bebas berselfie ria di tempat-tempat yang sudah disediakan pihak pengelola atau pihak pemerintah Desa Merdeka. Yang keempat, adanya kafe yang nantinya menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung wisatawan dari mulai makanan, minuman, hingga hiburan lainnya. Yang kelima, lokasi daerah perbukitan mendukung jika dijadikan sebagai lokasi camping atau berkemah. Selanjutnya, threats atau ancaman. Ancaman terburuk jika sulitnya mendapatkan investor untuk pengembangan wisata di Desa Merdeka, maka akan mengakibatkan memerlukan waktu yang sangat lama untuk membangun dan merealisasikan berbagai destinasi wisata di Desa Merdeka tersebut. Selanjutnya ada beberapa dokumentasi, yaitu sektor pertanian di Desa Merdeka. Selanjutnya ada juga sektor pengembangan wisata bambu di Desa Merdeka. Berikut ada pembagian tugas. Baiklah, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator.